was king. He thought that he was true. Впереди под номером 2 с капитанской повязкой идет Азан... Ни хера не понимаю их. Тренера! Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja, dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film zombie, yang dirilis pada tahun 2014, yang berjudul Goal of the Dead. Film ini adalah garapan dari sutradara ternama yaitu Benjamin Rocher. Lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Perancis, antara lain, Alban Lenoir sebagai Sam Lorid, Charlie Bruno sebagai Solène, Tiffany Daviot sebagai Cleo, Ahmed Silla sebagai Idris Diago, dan Alexandre Philippe sebagai Pete. Film ini bercerita tentang sebuah mimpi buruk menimpa sekelompok atlet di bidang sepak bola, beserta jajaran suporternya, ketika tiba-tiba sebuah petaka besar muncul dengan cepat, tatkala salah seorang anggota lawan dari tim, kini mendapatkan sebuah doping suntikan steroid untuk membuat staminanya menjadi lebih kuat, namun bukannya mendapatkan suatu kemenangan dalam pertandingan tersebut, justru hal itu malah menimbulkan kekacauan besar, di mana sang pria yang mendapatkan suntikan doping yang sudah terinfeksi, malah merubahnya menjadi sosok mengerikan dan tidak terkendali, karena ia akan menyerang siapapun yang ada di depan maupun di sekitarnya dengan begitu brutal. Penasaran bukan bagaimana kelanjutan dari film ini? Sebelum lanjut, saya merekomendasikan untuk menggunakan headset, siapkan cemilan, jauhi keramaian dan langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah klub sepak bola yang bernama Olimpik Kota Paris, yang mana saat ini mereka tengah dalam perjalanan menuju pertandingan di sebuah stadion, yang bernama Capelongs, lalu kemudian di sana juga terlihat seorang pemain sepak bola senior bernama Sam Lorid, yang mana saat ini hendak bertanding dengan mantan klubnya yaitu Capelongs, dan saat ini juga terdapat salah satu stasiun televisi, yang memberitahukan review kedua kesebelasan tim, yang mana tak lupa juga mereka menyampaikan terkait keberadaan Sam dicap sebagai pengkhianat, karena ia harus melawan klub yang telah dibelanya selama belasan tahun, oleh karena itu menjadi dibenci oleh penduduk sekitar yang mana Sam tampak cemburu, tatkala para warga bahkan supporter yang dulu sering mendukungnya mengunggulkan salah satu talenta muda klub, yang bernama Idris Diago, yang mana digadang-gadang akan menjadi pemain bintang kelas dunia suatu saat nanti. Beralih ke sebuah rumah tatkala seorang pria menerima sebuah paket yang berisikan cairan, sang pria yang tampaknya telah menunggu-nunggu barang ini, tampaknya mulai bersemangat, di mana ia kini menyuntikkan cairan tersebut pada pemain Capelongs atau klub lawan yang akan bertanding dengan Sam, yang mana rupanya itu adalah ayah dari pria yang diberikan doping bernama Zenot. Alasan dari hal ini karena pria tersebut merasa geram akan aksi pengkhianatan dari Sam yang sudah berpindah klub, jadinya ia pun mengarahkan sang anak yang berprofesi sama untuk bisa menghabisi Sam dalam pertandingan dalam antara lain membuatnya cedera. Hingga beberapa saat kemudian setelah kepergian sang ayah tanpa diduga dan disangka, tiba-tiba tubuh Zenot mulai bereaksi dengan kuat, di mana cairan yang sempat dijadikan doping kini mengubah Zenot menjadi zombie, dengan sebuah air liur yang mampu melelehkan benda di sekitarnya, yang mana dari sana pun sang ibu dari Zenot yang panik tatkala mendengar suara teriakan dari sang anak pun, bergegas menuju lantai bawah. Namun sial, niat hati ingin membantu justru ia pun malah mendapatkan serangan brutal dari sang anak. Di dalam bis, ketika para wartawan tengah mewawancarai Idris, yaitu bintang baru yang menggantikan ketenaran Sam, tanpa mereka semua sadari tampaknya di area dalam hutan, Zenot yang sudah berubah menjadi zombie pun ini terus berlari dengan buas sehingga menabrakkan diri ke area bus Olimpik. Hal itu membuat sang sopir serta beberapa orang memutuskan untuk keluar, dan mereka pun tampaknya dibuat kebingungan tentang apa yang baru saja terjadi.
namun sang pelatih yang berpikir positif berasumsi jika kemungkinan mereka telah menabrak rusa hutan yang tengah menyeberang. Merasa memiliki waktu beristirahat, beberapa pemain pun memutuskan untuk meminta izin untuk buang air kecil, namun sial, setelah usai dan mulai melakukan perjalanan kembali, satu pemain terakhir yang buang air tampaknya tertinggal, yang mana tanpa disangka ia pun dengan cepat disergap oleh zombie Xenot, namun yang begitu heran, ia tidak menggigit melainkan menginfeksi dengan cara mengeluarkan sebuah cairan putih. Scene berpindah di area pelataran stadion. Kini terlihat beberapa pria supporter rasis bernama Teddy, Pete serta Michelle, yang mana saat ini mereka tengah membuat sebuah yel-yel untuk mengejek tim lawan, ketika menonton pertandingan bola, namun beberapa saat kemudian mereka pun didatangi oleh polisi yang bertugas, di mana polisi tersebut meminta mereka semua untuk pergi dari tempat tersebut, agar di sini mereka tak membuat sebuah masalah. Di tengah aksi yang akan digelar malam hari, beberapa teknisi sambungan listrik pun mencoba mengecek beberapa kabel saluran. Namun di tengah situasi hening tiba-tiba zombie Zenith muncul, dan langsung menyerang kedua pria tersebut dengan begitu brutal. Setelah kejadian itu pada akhirnya Sam pun mulai diwawancarai oleh Solen, di mana Solen mulai menanyakan pertanyaan pada Sam, apakah dia berniat kembali ke klub Capelongs. Lalu Sam mendengarnya pun mulai menjawab, bahwa dia akan pindah kembali bersama teman-teman lamanya dan mereka juga akan membuka sebuah restoran, lalu melatih anak-anak setempat, karena dia ingin hidup tenang membesarkan anak-anak, walau di sini Sam tahu masyarakat setempat masih belum menerimanya kembali setelah kepergiannya kala itu. Hingga di area sebuah fasilitas, terlihat supporter wanita bernama Cleo serta teman yang merupakan fans berat dari Idris, saat ini tengah menantikan pertandingan malam nanti, di mana mereka pun saat ini tengah bersiap-siap untuk pergi menuju stadion, hingga akhirnya setelah melakukan perjalanan panjang, tim Olimpik Paris pun sampai di stadion yang mana diiringi nyanyian dari supporter lawan, dan hal ini pun sekaligus awal dari perjumpaan Sam dengan supporter lamanya. Dia tak menduga, karena dia malah disoraki oleh mereka semua akibat telah berkhianat dengan Capelongs. Namun hal itu tampak berbeda di saat Idris keluar dari bis. Para supporter justru menyambut hangat dirinya membuat sang pelatih yang tahu akan situasi ini, mencoba menenangkan Sam untuk menjauhkan para wartawan mendekatinya. Setelah aksi penyambutan yang begitu mengiris hati, Solen kini mulai mewawancarai para supporter untuk menanyakan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Несколько раз даже. Но мне все равно понравилось. Да, я хорошо понравилось. Namun semua orang yang tidak peduli tampaknya terus menyoraki Sam, dengan sambutan pengkhianat, karena di sini mereka masih belum menerima kenyataan akibat telah dikecewakan oleh Sam. Namun di sini untungnya mereka masih memiliki harapan kepada seorang Xenot, yang diharapkan akan menjadi pemain penting bagi timnya itu, akan tetapi tanpa disadari oleh halayak ramai, Xenot yang sudah berubah kini tengah berlari menuju stadion, bukan untuk bermain sepak bola melainkan untuk menghabisi Sam dengan begitu brutal. Tepatnya ketika hari berganti malam, para pemain pun kini tengah melakukan sesi pemanasan singkat, namun di sana terdapat pemandangan geram tatkala Idris mengejek Sam yang sudah mulai kesal. Akan tetapi beruntunglah emosinya sedikit diredam, tatkala sang pelatih datang untuk mulai memberikan sebuah arahan strategi, untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Bersamaan dengan itu juga datanglah seorang agen, pemain, atau sesosok yang menjadi pengurus karir seseorang pemain sepak bola, yang mana pria itu menyampaikan kabar baik pada Idris, jika dia baru saja mendapatkan sebuah tawaran tinggi untuk bermain bersama dengan klub di London, Inggris, dan agen juga mengatakan, bahwa pelatih tidak bisa memainkan Idris di pertandingan malam ini, agar menjaga tubuhnya tetap fit, namun hal tersebut langsung ditentang oleh sang pelatih, yang mengatakan jika pemain masih memiliki kontrak di tim, maka dari itu tentu saja dia berhak mengambil apapun keputusannya. Menit-menit di saat pertandingan akan segera digelar,
Sam yang menyandang ban kapten tampaknya terus saja mendapati sorakan pengkhianat dari para supporter, sementara terlihat Michelle serta rekan-rekannya kini datang dengan melalui belakang stadion, dan mereka juga mulai mempersiapkan sebuah aksi, dengan memutar sebuah kaset yang berisi makian pada tim lawan, yang dimana hal itu akan diputar di ruangan kontrol di saat pertandingan yang tidak kunjung digelar, dikarenakan pelatih lawan terkendala mengenai absennya Zenot yang tidak bisa dihubungi, membuat pelatih Paris memberitahukan pada Sam jika Zenot tak muncul dan hal itu adalah kesempatan baik bagi mereka untuk memenangkan pertandingan. Hingga tibalah waktu di mana pertandingan pun dimulai, di mana Sam merindukan ketika dieluh-eluhkan oleh supporter mulai berambisi untuk bisa mencetak gol. Akan tetapi di sini dia merasa, jika dia telah dicurangi oleh wasit, dengan memberikan sebuah pelanggaran yang dihantamkan kepadanya, pertandingan semakin panas. Tatkala wasit yang tidak menyukai Sam tampaknya mendukung sebelah pihak, terlebih lagi Idris yang kini menjadi idaman supporter mencoba menunjukkan aksi individunya tanpa mempedulikan Sam, di mana saya mencoba membuat aksi baik, membuat Idris yang merasa tak terima jika Sam akan mencetak gol kini berusaha merebut. Hal itu membuat Sam terjatuh dan tanpa sengaja menimpa pemain lawan, di mana sial, supporter yang melihatnya pun menjadi tambah benci pada Sam, dan Sam pun langsung diberikan sebuah hadiah kartu merah oleh wasit, merasa diperlakukan tak adil oleh wasit. Hal ini sampai membuat Sam melayangkan pukulan pada wasit. Hal itu dia pun segera pergi dari sana, dan terpaksa mengakhiri permainan di tengah-tengah pertandingan. Dan di sana juga, terlihat Cleo merasa iba pada Sam, kini memutuskan untuk pergi dari sana, dengan alasan buang air. Maka karena dirasa hal ini begitu tidak adil, Sam mendapati beberapa foto dirinya bersama dengan mantan klub yang telah diejek oleh supporter, membuatnya semakin tidak terkendali, karena jasanya dirasa tidak pernah dihargai. Sementara itu di area luar stadion terlihat ayah dari Zenot yang baru saja sampai di stadion, tampaknya begitu terkejut ketika mengetahui kabar jika sang anak absen dalam pertandingan. Namun tatkala berusaha menghubungi sang anak di saat itu juga dia kembali dikejutkan, tatkala sang anak terlihat sudah berubah, dan kini menghabisi wanita penjaga tersebut, hal itu membuatnya yang melihat hanya bisa terdiam, seakan-akan tak percaya bahwa itu akan terjadi pada anaknya. Melihat pertandingan semakin panas, Michelle dan rekannya yang mulai melakukan aksi pemberontakan, kini mulai melemparkan beberapa flare ke area lapangan. Hal itu membuat stadion yang dipenuhi asap, membuat para pemain tidak sadar jika Zenot masuk dengan buas menyerang mereka semua, hingga terjadilah kekacauan yang sangat serius, di mana zombie Zenot itu mulai menginfeksi para pemain lain. Namun dikarenakan adanya asap yang begitu tebal, membuat pandangan para penonton pun tertutup dan tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Namun jauh dalam kondisi mengerikan itu terlihat Sam yang baru saja bersih-bersih pun, tak lama kemudian didatangi oleh Cleo yang mengajaknya minum untuk sekedar melepaskan penatnya. Beberapa saat kemudian para pemain yang sudah terinfeksi, kini satu persatu mulai menginfeksi para penonton, membuat situasi yang tadinya bersemangat menjadi begitu mencekam, karena orang-orang berusaha menyelamatkan diri, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sam dan Cleo yang kini tiba di area bar, begitu terkejut, ketika bar telah kosong membuat mereka leluasa untuk berbincang panjang lebar. Namun di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba mereka pun mendengar suara gemuruh, dan tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan Solen seorang wartawan, yang merasa panik serta ketakutan, sehingga membuat mereka merasa bingung. Kini seketika mempertanyakan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Dengan penjelasan yang terbata-bata, Solen berusaha membuat mereka mengerti tentang apa yang terjadi dan berusaha menutup pintu bar tersebut, hingga pada akhirnya penjelasan Solen pun terbukti. Tatkala para zombie hendak masuk membuat Sam yang melihatnya pun merasa bingung atas apa yang sebenarnya tengah terjadi. Bak diterpa angin yang begitu kencang. Di tengah kejadian yang mereka tidak ketahui tentang apa,
Cleo membuat suasana menjadi tambah bingung, tatkala ia berusaha mengakui sesuatu hal yang sangat mengejutkan, di mana Cleo berasumsi jika ia merupakan anak di luar nikah dari Sam. Hal itu membuat Sam yang mendengarnya pun merasa tidak percaya. Mendapatkan situasi yang begitu hening, seorang polisi keamanan setempat yang baru saja datang di kantornya, mendapati asumsi ketika Teddy serta Pete datang, di mana sang polisi mengira jika mereka berdua itu kembali berulah, dengan menakut-nakuti seorang wanita. Oleh karena itu polisi tersebut langsung memborgol mereka berdua di pintu mobil, namun tiba-tiba saja di sana kepala polisi dibuat sadar, tatkala ia melihat zombie di depannya, namun dikarenakan tidak mampu mencari kunci borgol, membuat Teddy dan Pete yang tidak ingin dalam bahaya, kini memutuskan untuk melepaskan pintu mobil tersebut, dan tak lupa juga mereka berhasil menghabisi satu zombie polisi dengan begitu baik. Di tengah Sam yang bingung atas kejujuran dari Cleo, jika sang ibu pernah berhubungan dengan Sam, tiba-tiba saja kepanikan pun kembali terjadi. Ketika para zombie yang berhasil masuk ke dalam bar, membuat mereka bertiga yang tidak bisa berpikir, lantas melarikan diri melalui pintu belakang, namun rupanya hal absurd kini terjadi. Ketika para zombie yang cukup menyeramkan malah bermain-main di area bar tersebut. Tepatnya di area dalam stadion terlihat agen, pelatih, Idris dan satu pemain, kini tengah bersembunyi di ruang ganti, di mana mereka merasa panik serta ketakutan dengan apa yang tengah terjadi. Namun dikala memikirkan sebuah jalan keluar, tiba-tiba salah satu dari mereka menjadi zombie, dan kini menyerang pelatih, mesti agen berhasil menghabisi zombie tersebut, namun ia yang geram oleh sifat pelatih mengarahkan Idris agar bisa pergi tanpa membantunya untuk keluar. Dengan itu, polisi yang mendapatkan kekacauan yang di luar nalar, kini berusaha menelepon sebuah bantuan, namun sial, dari segala usahanya tidak membuahkan hasil, karena seluruh ponsel tidak berfungsi, membuat sang polisi merasa kesal. Berbeda dengan Pete dan Teddy, mereka tengah sibuk berusaha membuka borgol yang terpasang, hingga tiba-tiba dalam posisi membingungkan, mereka bertiga pun dikagetkan dengan suara teriakan seseorang dari arah luar agar bisa dibukakan pintu, membuat sang polisi yang iba, kini mendapati kehadiran dari Sam, Cleo serta Solen, yang mana lagi-lagi hal mengejutkan kembali terjelaskan, tatkala polisi tersebut adalah ayah kandung dari Sam, yang mana dapat diketahui jika hubungan keduanya itu tak akur, karena saat Sam kecil, sang ayah pernah meninggalkannya begitu saja, ditambah ayahnya juga merasa terkejut ketika Lori telah memiliki seorang anak, yang berarti dia memiliki cucu pertama, meski di sini Sam tidak mengingat ibu dari Cleo, namun hal itu nyatanya bisa menjadi penjelas, jika Sam selalu melakukan hubungan dengan para wanita, dikarenakan tidak bisa bertahan lebih lama di kantor polisi ini. Kemudian di sana Pete serta Teddy yang memiliki radioaktif di area mobil, mengarahkan ayah dari Sam untuk meminta bantuan melalui radio, rencana yang kini dilakukan, harus berjalan dengan buruk, meski tadi sempat berhasil meminta pertolongan pada rekannya yang berada di luar kota. Akan tetapi di sini Teddy dengan bodohnya malah menembak ayah Sam, ketika dikejutkan oleh salah satu zombie yang hendak menyerangnya. Kembali ke area Idris serta agen, di mana di situ mulai mengurungkan niatnya membawa Idris menuju London, ketika ia menyadari jika sebenarnya Idris tengah mengalami cedera. Hal ini pun membuat agen berkata, jika itu bisa menurunkan harga dari Idris menjadi murah, dan keuntungan yang didapat oleh agen akan menjadi sedikit, namun tatkala tengah berbincang santai, tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan zombie yang berada di atas mereka. Hal itu membuat agen yang melihat Idris cedera dan tidak bisa berlari, memutuskan untuk meninggalkan Idris sendirian, yang untungnya di sana Michelle muncul tepat waktu yang langsung menghabisi zombie tersebut. Hingga di tengah lari terbirit-birit, agen kini tiba-tiba diseret oleh seorang pria ke suatu ruangan, rupanya pria itu adalah sang pelatih, di mana ia yang kesal dengan kelakuan agen yang telah meninggalkannya pun, kini mengajaknya untuk berkelahi, namun belum sempat beradu pukulan,
dikarenakan suara gaduh yang mereka keluarkan, kini berhasil mengundang beberapa zombie menerobos masuk ke ruangan, yang pada akhirnya membuat mereka berdua pun harus tewas diserang oleh para zombie-zombie itu. Kembali ke area kelompok, tepatnya di tengah Sam yang berusaha mengobati ayah. Seketika itu juga Sam pun teringat dengan ayah Zenot yang merupakan seorang dokter, dan mereka pun semua mulai membuat sebuah rencana untuk bisa menuju rumah dokter tersebut di mana Teddy, Pete serta Cleo pun ditugaskan untuk mengalihkan perhatian para zombie-zombie, sementara itu Solen serta Sam bertugas untuk membawa ke tempat dokter tersebut, guna memberikan sebuah bantuan. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup mencekam, pada akhirnya mereka pun berhasil membawa ayahnya ke tempat dokter. Di saat itu juga Solen pun menemukan foto Zenot. Pada saat itu membuat Solen menyadari jika Zenot adalah orang yang mengeluarkan virus itu pertama kali, karena sebelumnya dia melihat Zenot saat tengah-tengah berada di lapangan, hingga sang dokter sekaligus ayah dari Zenot yang mendengarnya pun seketika memutuskan untuk berpura-pura pergi menuju kamar untuk mengambil tas. Hingga saat itu juga, Sam dibuat penasaran, tatkala sang ayah melihat sesuatu di lantai atas, dan segera meminta Sam untuk pergi mengeceknya. Di saat mereka melihat, mereka pun dikagetkan dengan keberadaan seorang wanita, namun tiba-tiba saja mereka berdua pun langsung dipukul oleh dokter tersebut, dan dokter itu berkata, bahwa anaknya itu berubah di saat Sam meninggalkan klub, dan dia juga menyalahkan Sam atas hal itu. Karena Sam tidak pernah mengunjungi Zenot selaku teman baiknya semasa kecil, lalu di saat ayah Zenot tengah mengecoh, tanpa sepengetahuan dokter, ayah Sam pun langsung menghajarnya. Namun tiba-tiba sebuah tetesan cairan mengenai lidah dari sang ayah, yang secara cepat mengubahnya menjadi zombie. Di tengah-tengah kesadarannya mulai hilang, ayah Sam pun untuk bergegas pergi dari sana, membuat Sam begitu berat namun mengerti resiko, harus terpaksa pergi dengan perasaan duka bersama dengan Solen. Berpindah ke area Idris serta Michelle yang tengah berusaha menuju lapangan, untuk menyalakan kaset yang sempat diberikan oleh Teddy dan Fit, agar para zombie bisa dikurung di dalam lapangan. Di sana pun, Idris memutuskan untuk mengalihkan perhatian zombie, agar Michelle dapat bisa menuju ke atas. Hingga tahayal dalam kerjasama itu, membuat Michelle bisa menyalakan radio. Hal itu membuat radio mengenai yel-yel terdengar oleh Teddy, Cleo serta Fit yang ditugaskan menunggu, hingga mereka yang menyadari jika Michelle sang teman masih hidup, dan memerlukan bantuan, segera bergegas pergi dari sana menuju sebuah lapangan. Sementara itu Sam dan Solen pada akhirnya tiba di kantor polisi pun, seketika memutar arah kepergian, ketika melihat surat dari Cleo, yang meminta mereka untuk bisa pergi menuju lapangan. Beberapa waktu kemudian, seberkumpulnya mereka di stadion, dalam sesi menegangkan ada satu hal sesi mengharukan. Ketika Sam pun pada akhirnya mengakui jika Cleo adalah anaknya, namun tiba-tiba saja di saat lengah, Michelle mendapatkan serangan mendadak, tak sengaja menekan tombol radio yang membuat volume menjadi begitu besar. Hal itu nyatanya mengundang para zombie berdatangan, dan mulai mengepung mereka, alih-alih diterkam habis-habisan. Ternyata para zombie itu hanya menginginkan permainan sepak bola, sesuai ingatan terakhir mereka sebelum berubah, yaitu menyaksikan pertandingan, hingga Sam dan Idris yang menyadari hal itu seketika mulai bekerja sama untuk membawa bola, agar bisa memancing perhatian para zombie untuk menjauhkan pada yang lainnya. Hingga tak lama di tengah aksi menggiring para zombie sembari menghabisi satu persatu, kemudian Zenot pun datang di mana dia langsung menyerang Sam, akan tetapi di sini Sam berusaha menenangkan zombie Zenot, lalu meminta maaf karena telah melupakannya sebagai teman baik semasa kecil, hingga tatkala akan dihabisi. Namun tanpa disangka-sangka di tengah sesi tersebut, Idris yang tahu Sam dalam bahaya langsung memberikan tusukan pada zombie Zenot, dan mengarahkan mereka untuk segera bisa pergi. Setelah melalui malam mencekam,
Mereka yang tiba di area luar pun seketika mendapatkan sebuah bantuan dari teman Teddy yang sudah datang, di mana teman Teddy yang tahu ada kerusuhan hebat, berhasil menghubungi para militer untuk melakukan sebuah perlawanan, hingga film pun kini selesai.